Halo Waves, gimana kabarnya? Koko harap teman-teman semua baik-baik saja. Koko hanya ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman semua, untuk yang mungkin sudah beraktivitas secara normal atau mungkin sudah bertemu dengan teman-temannya, sudah fellowship dengan teman-teman yang lain. Koko hanya mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap melakukan standar kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti menggunakan hand sanitizer, seperti memakai masker, menggunakan hand sanitizer, ya. Itu aja dari Koko. Nah, pada kesempatan kali ini Koko akan share tentang beberapa hal ya yang sangat penting untuk kita sebagai anak muda. Tapi sebelum Koko melangkah lebih jauh, mari kita berdoa dulu. Bapa ucap syukur Tuhan untuk pada hari ini kami boleh punya kesempatan untuk mendengar firman-Mu dan mendengarkan kebenaran-Mu. Bapa, kami berdoa biar kiranya ada hati yang terbuka untuk setiap benih kebenaran yang akan ditaburkan. Biar kiranya benih itu boleh bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Roh Kudus, kami mengundang Engkau, biar kiranya Engkau boleh mengajar kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, Koko ingin mereview kembali, Koko ingin mengingat kembali, karena Koko percaya ada beberapa teman yang mungkin baru bergabung dengan Waves dan belum ngerti apa sih Waves itu, apakah cuma sekedar ombak yang bergulung-gulung aja, atau ada arti lain dari Waves. Hal pertama yang Koko ingin ingatkan adalah, yang ingin Koko beritahu adalah, Waves itu adalah singkatan dari Walking Heavens, yang artinya adalah surga yang berjalan. Surga-surga yang berjalan. Maksudnya apa sih kok surga-surga yang berjalan? Yang dimaksud dari surga-surga yang berjalan itu, ya itu artinya kita yang adalah orang yang kita adalah anak muda yang pergi atau yang pergi ke suatu tempat dan kita menjadi medium atau kita menjadi pribadi yang membawa hadirat Tuhan dan memanifestasikan kuasa Allah dimanapun kita berada. Mari kita buka dalam Matius 3 ayatnya ayat yang ke-16. Kau akan bacakan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Apa yang terjadi pada Yesus setelah ia dibaptis? Seperti yang terus dalam ayat, waktu Yesus selesai dibaptis, dia melihat bahwa surga itu terbuka, langit terbuka, dan Roh Allah seperti burung merpati itu turun. Oke. Nah, ini adalah tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Seperti apa yang kita ketahui dalam pasal-pasal berikutnya, ketika Yesus memulai pelayanan bersama dengan Roh Kudus yang ada dalam dirinya, Yesus melakukan banyak tanda mujizat. Ini salah satu dasar firman dari apa itu Waves, Walking Heavens, bahwa kita adalah surga yang berjalan. Kita adalah orang yang membawa surga itu untuk teman-teman kita. Kita adalah orang yang membawa pengharapan. Kita adalah orang yang membawa keselamatan. Kita adalah orang yang memanifestasikan kuasa kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, itu adalah arti dari Waves, Walking Heavens. Jadi Walking Heavens jadi Waves bukan hanya sekedar nama atau sebutan untuk anak-anak muda, tapi Waves itu adalah punya arti yang begitu dalam. Dan Koko percaya Waves itu adalah identitas kita, bukan hanya sekedar sebutan untuk sebuah komunitas, tapi adalah identitas kita. Saya adalah orang yang memanifestasikan kuasa Allah dimanapun saya berada. Nah, pada kesempatan kali ini Koko akan share tentang Koko akan share beberapa kebenaran dengan judul pilihan yang tepat. Oke. Nah, dalam kehidupan kita, ya selama kita ini berjalan ya, atau enggak, yang biar lebih mudah bagi teman-teman yang masih sekolah, kalau kita ujian itu pasti kita suka soal di bagian pertama, yaitu bagian multiple choice atau pilihan berganda, ya, karena di situ punya pengharapan lebih dari bagian soal-soal yang lainnya. Maksudnya waktu kita mengerjakan multiple choice itu tuh kita punya
kita boleh berharap sesuatu yang lebih daripada kita mengerjakan soal essay di saat kita tidak siap atau enggak kita kaget menghadapi kuis atau ujian. Oke? Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan kita tuh pasti kita sering berjumpa dengan di persimpangan jalan atau dalam beberapa pilihan yang ada di hidup kita yang membuat kita harus memilih kemana kita akan pergi, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat. Oke? Nah, ada beberapa opsi atau persimpangan jalan itu yang terlihat itu yang bisa dibilang besar, ada juga yang terlihat kecil. Maksudnya gimana? Ada beberapa kesempatan bagi setiap kita untuk memilih sesuatu yang besar. Contohnya seperti saya mau milih, saya mau masuk SMA dengan penjurusan IPA atau IPS ya. Itu adalah salah satu pilihan yang besar karena itu akan menentukan kemana kita semua atau enggak teman-teman akan pergi belajar untuk memperdalam di level university, di level kampus. Kalau misalkan teman-teman sudah memilih IPS, akan sangat sulit sekali untuk berharap setelah lulus SMA saya mengambil jurusan kedokteran. Ya enggak, itu adalah salah satu pilihan yang sifatnya besar. Tapi ada juga yang pilihan yang sifatnya kecil. Dan biasanya berkaitan dengan ketaatan. Contohnya membaca firman setiap hari, itu adalah pilihan-pilihan kecil yang kita nggak tahu. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan untuk kita semua adalah bahwa setiap pilihan yang kita ambil saat ini atau setiap pilihan yang kita buat itu adalah pilihan yang nantinya akan menentukan hidup kita ke depannya bagaimana. Kita nggak jarang sekali ada pilihan yang sifatnya waktu kita pilih ya sudah, that's it. Itu aja dan itu berlalu begitu saja. Biasanya setiap pilihan yang kita buat atau pilihan yang kita ambil itu akan menentukan kemana kita akan melangkah berikutnya. Nah, bagi kita orang-orang percaya, Tuhan tuh sudah ingetin Tuhan tuh sudah ingat, bagi kita orang percaya, Tuhan tuh sudah ingetin hal penting ya tentang pilihan. Kenapa? Karena tadi kita tuh kadang ya kita nggak tahu kita harus ambil pilihan itu bagaimana. Nah, dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Seringkali kita tuh waktu buat keputusan, kita tuh cenderung meremehkan keputusan yang sifatnya kecil. Contohnya, San, tolong dong beliin Koko adalah orang yang sudah bekerja gitu ya, dan Koko dapat sering saya dapat kesempatan untuk di bagian penyediaan, dan Koko harus mempersiapkan buku dari Koko untuk murid-murid Koko, atau ya disuruh diminta untuk mempersiapkan medali yang berkaitan dengan kelulusan. Nah, kadang waktu ini pasti momen yang sering sekali dijumpai sama teman-teman semua. Waktu kita diminta untuk membeli atau menyediakan sesuatu, waktu datang ke toko, harga bukunya berapa? 110.000. Terus, oh bener nih, sesuai nih dengan otoritas bilang memang harganya 100.000. Tapi waktu kita datang ke toko tersebut, kita tanya, Kak, Bu, ini bukunya harganya berapa ya? Oh, ini harganya 100.000, cuma hari ini lagi diskon 10%, jadi 90.000. Itu buat anak-anak muda 10.000 itu bukanlah hal yang kecil ya, palingnya dapat semangkuk bakso ya. Maka pada saat yang sama, yang kita pikir mungkin tuh momen yang biasa-biasa aja, tapi di saat itu kita sebenarnya dihadapkan dengan sebuah pilihan. Apakah kita mau memilih untuk menjadi sebuah pribadi yang jujur dan bisa dipercaya? Artinya, ya sudah, Bu, tolong notanya dibuat dengan sedini mungkin. Kalau ada diskon, tolong tambahkan diskon, sehingga terakhirnya total pembelanjaannya tetap terlihat ada potongan sebesar 10.000. Atau kita mau jadi pribadi yang tidak jujur, kita bisa bilang, oh ya udah, makasih ya Bu untuk diskonnya, tapi notanya ditulis ya tanpa diskon gitu.
Itu adalah pilihan. Dan banyak sekali, sering sekali dalam hidup kita, ya kita tuh cenderung membuat keputusan karena orang gak lihat, karena ini kecil. Kadang kita buat keputusan yang asal, atau kita buat keputusan yang tidak benar. Padahal Tuhan sangat memperhatikan setiap detail dalam hidup kita. Tuhan memperhatikan setiap hal-hal kecil yang kita lakukan, kesetiaan dan ketaatan kecil yang kita lakukan dalam hidup kita. Oke, nah lalu pada kesempatan seperti yang gue bilang tadi, ya hari ini gue akan sharing tentang bagaimana kita sebagai orang yang percaya itu sebenarnya kita sering sekali, ya kita berjumpa dengan sebuah pilihan, ya, dan kita harus memilih kemana kita harus pergi. Apakah dan Koko kan singgung langsung to the point. Apakah kita harus memilih untuk kita masuk ke dalam prosesnya Tuhan, kita masuk ke dalam track panggilannya yang Tuhan berikan dalam hidup kita, atau kita memilih ya hidup asal-asalan aja, suka-suka saya sudah bisa ini, saya sudah bisa itu, ya terserah saya dong. Atau lah ini kan hidup saya, ya suka-suka saya dong. Nah, Koko tuh sebagai anak muda, tentu aja ya, Koko masih muda. Koko tuh gak pernah bosen untuk bicara dan mengingatkan dan membagikan nilai-nilai hidup yang berkaitan dengan panggilan. Kenapa? Karena masa muda kita itu hanya cuma sekali. Setelah kita lewat nanti, setelah Koko sudah masuk ke masa yang sekarang, contohnya Koko sudah dalam masa dimana Koko sudah single, Koko sudah punya pekerjaan, Koko tidak murni muda lagi seperti yang kebanyakan teman-teman dari web sini, maka ada sebuah level yang baru. Koko tidak pernah bosan untuk berbicara tentang panggilan hidup, ya. Kenapa? Karena banyak orang berpikir untuk bisa hidup kaya dan mengejar kesuksesan itu adalah sumber kebahagiaan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah bukan tentang seberapa banyak uang yang kita miliki atau seberapa besar kesuksesan yang kita raih. Tapi yang menentukan kebahagiaan hidup kita itu adalah bagaimana kita ada di dalam panggilannya Tuhan. Kita hidup sebagaimana Tuhan memanggil kita dalam desainnya Tuhan. Oke. Ada satu statement yang Koko suka yang berkaitan dengan panggilan hidup. Hanya karena kita belum mengenal panggilan hidup kita apa, tidak berarti Tuhan tidak memanggil kita. Kenapa sih banyak orang berbuat dosa? Simple. Karena mereka gak kenal Tuhan. Karena mereka gak melihat Tuhan begitu nyata dalam hidup mereka. Sehingga mereka berani aja melakukan hal-hal yang cenderung tidak kudus atau hal-hal yang berlawanan dengan Allah. Begitu juga kita sebagai anak muda. Kalau ditanya, kenapa sih banyak anak muda yang menyia-nyiakan hidupnya? Sebenarnya alasan sangat simpel. Karena banyak anak muda yang tidak mengerti, atau yang banyak anak muda yang tidak tahu bahwa Tuhan memanggil mereka. Bahwa sebenarnya waktu Tuhan menciptakan kita semua, Tuhan tuh gak cuma sekedar ngiseng, saya lagi gak ada kerjaan, saya mau nyiptain insan deh. Biar apa? Ya biar bumi penuh aja, biar ada orangnya. Tentu itu bukan alasan ya Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur 139 ayat 13, ayat 16. Teman-teman bisa buka di Alkitab sendiri atau tandakan. Koko akan bacakan langsung. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Oke? Nah, mari kita fokus dalam ayat yang ke-16 ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak.
dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Artinya apa? Dari ayat ini kita tahu bahwa waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan tuh sudah menulis setiap hari di mana kita akan berjumpa, apa yang kita lakukan, kemana. Tuhan sudah plan hidup kita sedemikian rupa. Tuhan sudah set. Sebenarnya waktu saya mau menciptakan insan, saya mau memakai dia sebagai apa ya? Nah, dari ayat ini adalah ayat dasar yang harus kita pegang dalam hidup kita. Bahwa sebenarnya Tuhan menaruh panggilan hidup dalam semua anak, dalam setiap kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan mungkin kita ada saat ini dari masa lalu yang berbeda-beda, kita ada dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi satu hal yang harus kita pegang adalah, yang harus teman-teman semua tahu, bahwa waktu Tuhan menciptakan kita semua, Tuhan punya calling, Tuhan punya panggilan, di mana waktu kita masuk ke dalam proses itu, kita masuk dalam panggilan itu, pada akhirnya kita akan memuliakan nama Tuhan. Oke? Nah, itu yang pertama. Nah, Tuhan tadi kau sudah bagikan bahwa Tuhan tuh menaruh sebuah panggilan dalam hidup kita. Artinya kita tidak pernah hidup tanpa tujuan. Yang ada adalah kita belum tahu kemana kita harus, di mana kita terpanggil. Nah, namun ada satu hal yang harus kita pegang juga. Ketika kita tahu bahwa dalam hidup kokoh, ya, ketika kokoh tahu bahwa dalam hidup kokoh Tuhan menaruh sebuah panggilan, itu tidak semata-mata atau tidak semena-mena artinya panggilan itu akan terjadi begitu aja. Ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya. Artinya ada sebuah kehendak bebas. Sebagaimana Allah memiliki kehendak bebas untuk menciptakan sesuatu, ya, dalam potensi yang sama Tuhan menaruh itu ke dalam kokoh sebagai manusia. Oke, setiap kita, semua teman-teman Waves di sini adalah pribadi yang diciptakan segambar dengan Allah. Kita semua adalah orang-orang yang diciptakan dengan suatu kehendak bebas. Artinya kita punya kapasitas untuk memilih apa yang harus kita lakukan. Kenapa sih waktu dalam Kejadian Tuhan kasih pohon pengetahuan yang baik dan buruk di tengah-tengah? Sebenarnya simpel. Karena Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan segambar dengan Dia. Tuhan kasih Adam sebuah kehendak bebas. Artinya apa? Adam punya kesempatan. Saya punya kebebasan untuk memilih apakah saya harus taat atau saya tidak taat. Teman-teman bisa bayangin nggak? Sebenarnya gampang. Kalau Tuhan mau pada waktu itu tidak dosa, nggak usah dibuat. Pohon pengetahuan baik dan buruk itu nggak usah diciptakan dan tidak usah ditaruh tengah pohon. Tapi kalau itu terjadi, Adam tidak punya kebebasan untuk memilih apakah saya mau taat atau tidak kepada Allah Bapa. Nah, hal yang sama terjadi pada hidup kita sebagai anak muda. Setiap teman-teman di sini, Tuhan sudah siapkan panggilan, Tuhan sudah siapkan tujuan hidup. Tapi semuanya kembali lagi pada kita pribadi. Apakah saya mau masuk proses Tuhan? Apakah saya mau tunduk dan dibentuk dalam prosesnya Tuhan? Supaya kelak sewaktu saya masuk panggilan itu, saya punya karakter yang benar, saya punya urapan yang sudah dibentuk untuk menopang itu semua. Ya, ada beberapa hal, ya, yang ada beberapa pilihan yang biasanya kita jumpai, ya, selain untuk kita bisa taat dan masuk dalam panggilan Tuhan, pilihan-pilihan yang biasanya kita temui adalah kita punya pilihan untuk menjadi seseorang yang mau tunduk atau menjadi seorang yang memberontak. Di mana orang yang tunduk, dia akan bersedia untuk diproses, dia akan bersedia untuk ditegur. Nah, tadi baru saja kau bahas tentang bagaimana kita semua memiliki kehendak bebas. Untuk kita boleh memilih, ya, apakah kita mau hidup atau apakah kita punya kesempatan untuk memilih apakah saya mau semakin hari semakin mendekat dan masuk dalam panggilan Tuhan berikan hidup saya atau enggak. Nah, sebagai anak muda,
Biasanya pilihan apa aja sih yang sering datang sama kita, yang nantinya akan berkaitan dengan panggilan hidup kita. Artinya waktu kita pilihan ini datang, ya, waktu kita memilih dengan benar, sebenarnya kita semakin hari kita semakin dekat. Hal yang pertama adalah memilih untuk tunduk atau memberontak. Sadar nggak teman-teman bahwa sebenarnya kita sebagai anak muda, dalam kondisi yang terlihat atau tidak terlihat, kita sering sekali punya kesempatan untuk memilih, apakah saya mau tunduk sama otoritas saya, ataukah saya mau memberontak? Apakah saya mau taat atau tidak? Atau apakah saya mau melembutkan hati saya, atau saya tetap berkeras hati dan tidak mau ditegur, tidak mau menerima koreksi? Setiap kita punya pilihan untuk kita tunduk atau memberontak. Ini adalah dalam pilihan yang pertama ini adalah Koko percaya ini pilihan yang banyak, yang sering datang bagi kita anak muda, karena kita sampai saat ini masih dalam proses pembentukan. Oke? Lalu yang kedua, sering sekali kita dapat kesempatan untuk memilih apakah saya mau hanya sekedar bertahan, atau saya mau punya spirit yang haus dan lapar dengan firman Tuhan yang membuat saya terus bertumbuh. Kesempatan itu selalu datang, dan Tuhan selalu, waktu Tuhan mau memakai seseorang, Tuhan pasti akan set sebuah waktu, Tuhan akan set sebuah musim yang ditaruh dalam hidupnya. Namun orang tersebut harus tahu, apakah saya mau melewati dengan biasa-biasa aja, atau saya mau memakai kesempatan untuk bertumbuh. Contohnya, ketika Tuhan ingin memanggil Koko, misalkan sebagai gembala, pasti Tuhan akan memberikan sebuah musim dalam hidup Koko. Ya, dimana dalam musim itu Koko harus memilih, apakah Koko mau biasa-biasa aja, yang artinya bertahan tuh artinya ya saya mau melewati itu biasa-biasa aja, tahu-tahu nggak tahu, terserah saya, atau saya mau pakai musim itu untuk membangun. Contohnya dalam masa-masa lockdown yang beberapa bulan lalu kita lalui, itu Koko benar-benar bahagia. Kenapa? Karena di masa-masa itu Koko tahu jelas Tuhan kasih sebuah musim dalam hidup Koko untuk Koko membangun. Koko menggunakan waktu selama masa lockdown kemarin untuk membaca beberapa buku. Ada mungkin 3 atau 4 buku yang Koko baca. Koko tuh senang sekali karena Koko bisa mengerti. Karena apa? Karena Koko tahu Tuhan mau pakai saya. Dan Koko bisa melihat bahwa ini adalah musim yang Tuhan berikan untuk Koko membangun hidup Koko, untuk memperlengkapi diri Koko lebih. Dan musim itu di masa pandemi yang benar-benar merebak dengan sampai ada lockdown kemarin, Tuhan set musim itu sama dengan setiap kita. Apakah teman-teman pilih yang benar atau tidak? Apakah teman-teman memilih pilihan yang tepat untuk membangun dan agresif untuk bertumbuh atau tidak? Terus pilihan yang ketiga, ini Koko dalam perenungan Koko ini benar-benar luar biasa, karena ini sebagai anak muda, Koko percaya kita tuh nggak dibentuk untuk menjadi anak muda yang lembek gitu, untuk menjadi anak muda yang kaleng-kaleng gitu ya. Dalam anak muda, kita sebagai anak muda, kita tuh punya pilihan, kita dapat kesempatan. Di masa muda kita sudah mengenal Tuhan, dan kita juga dapat kesempatan. Apakah kita mau menjadi anak muda yang dingin dalam Tuhan, atau anak muda yang panas? Apakah saya menjadi anak muda yang biasa-biasa aja serupa dengan dunia, atau saya mau jadi anak muda yang benar-benar haus dan lapar, anak muda yang berapi-api, anak muda yang begitu rupa mencari wajah Tuhan, haus untuk mendengar firman-Nya. Itu adalah pilihan. Lalu yang berikutnya, walaupun kita masih muda, kita pasti punya pilihan. Apakah kita mau mengampuni atau menggenggam kepahitan itu yang nantinya menahan kita untuk bertumbuh? Ada 4 pilihan yang Koko tadi sudah gambarkan. Tunduk atau memberontak,
sebuah kemauan untuk bertahan atau bertumbuh. Pilihan untuk menjadi anak muda yang dingin atau panas dalam Tuhan. Menjadi anak muda yang suam-suam kuku atau berapi-api dalam Tuhan. Menjadi anak muda yang mau punya hati untuk mulai mengampuni segala kesalahan orang lain, atau punya hati yang mau berdamai dengan masa lalu atau tidak. Teman-teman mungkin sekarang bisa berwaktu. Kira-kira dari 4 jenis pilihan ini, apakah ini pernah datang dalam hidup saya? Kalau ini pernah datang, apakah saya memilih pilihan yang benar? Apakah hari ini saya semakin dekat? Apakah hari ini saya memilih untuk semakin hari semakin masuk dalam panggilan Tuhan? Ketika Tuhan memanggil kita, teman-teman semua sudah tahu. Oh, anak muda yang seperti apa yang dipakai? Apakah anak muda yang tunduk atau anak muda yang memberontak? Apakah anak muda yang biasa-biasa aja atau anak muda yang berapi-api? Oke. Itu adalah pilihan yang harus kita renungkan dalam hidup kita. Lalu berikutnya, mengenai pilihan untuk masuk dalam panggilan Tuhan, atau kita mau hidup dengan rencana kita sendiri, ya, Koko akan kutip dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Koko akan bacakan Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, ayat 2, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Nah, dari ayat 1 sampai 4 ini, kita bisa lihat apa? Bahwa Tuhan kasih Yosua sebuah panggilan. Apa panggilannya dia? Yaitu untuk menjadi pemimpin, untuk membawa seluruh bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tanah di mana Tuhan sudah set, yang Tuhan mau berikan sama bangsa Israel. Tapi kita harus perhatikan, terutama dalam, kita akan perhatikan dari ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Lalu di ayat 4 itu daftar dari mana area Tuhan mau berikan. Tapi apakah teman-teman perhatikan? Seberangilah, melangkah tempat di mana kita injak. Itu adalah sebuah keputusan yang sifatnya aktif dari dalam diri Yosua sendiri. Tuhan kasih Yosua sebuah panggilan untuk jadi pemimpin, untuk bawa segenap bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi setiap panggilan itu enggak terjadi begitu saja. Yosua harus membuat keputusan yang benar bahwa saya mau melangkahkan kaki saya masuk, semakin mendekati tanah perjanjian itu, untuk saya bisa masuk ke dalamnya. Demikian juga tuh hadir dalam setiap kita. Sekali lagi gue ingat, hanya berarti kita belum tahu panggilan kita apa, tidak berarti Tuhan tidak mau pakai kita. Apalagi bagi teman-teman yang sudah tahu, saya sepertinya dipanggil Tuhan di bagian ini deh. Karena saya nggak tahu, begitu saya melayani teman-teman saya kok ada sukacita yang begitu luar biasa. Salah satu tips untuk teman-teman semua tahu, ya, bahwa di mana Tuhan mau panggil teman-teman. Ketika tuh
teman-teman punya kesempatan untuk melayani itu, baik di sekolah, baik di gereja, Tuhan, teman-teman tuh akan merasakan sebuah rasa fulfillment, rasa bener-bener puas, senang banget bisa melayani. Itu adalah sebuah tanda bahwa teman-teman dipanggil di area tersebut. Tapi Koko sekali lagi mau ingatkan, ketika kita dipanggil, kita diperhadapkan oleh dua pilihan. Apakah saya mau melangkah semakin dekat ke panggilan tersebut, atau saya mau menjauh, atau bahkan saya mau meninggalkan itu begitu saja. Oke, lalu berikutnya dari ayat 5 Koko akan bacakan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di sini Tuhan ngomong langsung sama Yosua. Oke? Kamu punya panggilan jadi pemimpin, masuk ke tanah perjanjian tersebut. Tapi Tuhan juga kasih tahu, akan ada orang-orang yang melawan engkau. Artinya apa? Tuhan kasih tahu, akan ada hal-hal atau kesulitan-kesulitan untuk kita meraih ke situ. Tapi satu hal yang kita pegang, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Maksudnya apa sih? Sewaktu kita memilih, saya mau, contoh simpel aja deh, sewaktu saya mau jadi seorang pribadi yang benar-benar haus dan mengejar Tuhan, di saat yang sama kita akan kehilangan teman-teman kita. Kenapa? Karena Koko percaya, waktu seseorang menjadi begitu radikal akan Tuhan, biasanya dia akan kehilangan beberapa temannya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, kita cenderung berkumpul dengan orang-orang yang satu suasana dengan kita. Contohnya orang-orang yang kepahitan biasanya akan berkumpul dengan orang-orang yang kepahitan. Orang begitu juga dengan orang-orang yang berapi-api sama Tuhan, dia akan berkumpul dengan orang yang berapi-api dengan Tuhan juga. Ketika kita memilih, saya mau punya ketetapan hati yang begitu kuat, saya nggak mau jadi youth yang biasa-biasa aja. Saya tahu bahwa masa muda saya cuma sekali dan saya mau pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau membangun hidup saya sedemikian rupa, saya mau mengejar Tuhan sedemikian rupa, saya mau pergi di mana Tuhan bukakan kesempatan saya untuk melayani. Maka kamu ada di posisi yang bukan di tengah-tengah. Kamu ada di posisi yang bukan dingin, bukan juga panas dingin, tapi kamu ada di posisi yang benar-benar panas. Dan waktu kamu ada di posisi yang benar-benar panas, teman-teman kamu akan meninggalkan kamu. Waktu kamu ada di posisi yang benar-benar panas, Mobile Legends tidak menjadi hal yang menarik lagi di matamu. Ketika kamu memilih untuk saya benar-benar menjadi panas dalam Tuhan, PUBG tidak lagi menjadi hal yang menarik di mata kita, tidak menjadi hal yang menarik dalam pikiran juga hati kita. Dan sewaktu kita mulai mengejar firman Tuhan, waktu kita akan kita tukar. Kita tidak lagi bermain Mobile Legends juga PUBG, tapi kita tukar itu dengan saya mau baca firman lebih, saya mau berdoa lebih, saya mau mendengarkan lebih banyak khotbah, saya mau melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan lebih lagi. Maka otomatis kita akan kehilangan teman. Tapi satu hal, sewaktu kita memilih itu, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup daripada teman-teman kita. So hari ini, kalau teman-teman mungkin rasa terbakar itu timbul dalam hati teman-teman semua, mari kita ambil waktu. Apakah pilihan itu sedang hadir dalam hidup teman-teman semua? Ayat berikutnya, ayat 6-9. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri seperti engkau beruntung, supaya engkau beruntung kemana engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalamnya.
Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sorry ya, sampai ayat 8 itu sudah cukup. Apa sih dibicarakan dari ayat 6 sampai ayat 8 tadi? Itu semua bicara tentang ketetapan hati. Tapi perlu kita ketahui, untuk kita bisa punya ketetapan hati, kalau saya hari ini saya memilih, saya mau serius sama Tuhan, saya mau mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya akan taruh itu benar-benar dalam hati. Dan ketetapan hati itu dibangun di ayat 8 di atas firman Tuhan. Hari kau sudah selesai. Hari itu setiap firman yang dibagikan, kok cuma mau tutup dengan sebuah waktu untuk kita boleh mengevaluasi diri kita pribadi lepas pribadi. Apakah selama ini saya buat banyak keputusan yang salah? Atau apakah saya selama ini sudah membuat keputusan yang benar? Hari ini, kalau teman-teman mendengar sampai menit ini, sampai waktu ini, pilihan itu datang sama teman-teman semua. Kalau mungkin beberapa dari teman-teman buat keputusan yang kurang bijak, keputusan yang salah, hari ini kesempatan itu datang lagi. Apakah saya mau berhenti dan mulai memilih yang benar? Atau saya mau tetap tinggal? Tapi kalau misalkan sepanjang waktu teman-teman mendengar tentang kebenaran yang sudah aku bagikan, dan dari teman-teman wave semua hatinya begitu berapi-api, ada hal yang begitu membakar hati kalian, kok cuma mau ingatkan, biar kira teman-teman bisa memilih dengan benar. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kebenaran yang Kau bagikan pada kami pribadi lepas pribadi pada hari ini. Pada saat ini Tuhan, pada saat ini Bapa, biar kiranya Roh-Mu membantu kami untuk kami boleh melihat pilihan mana yang harus kami ambil. Dan Bapa, saat ini aku berdoa, biar kiranya bagi mereka yang hari ini, pada kesempatan kali ini, mereka memilih untuk kembali kepadamu, untuk mereka hari memilih untuk saya mau kembali memiliki sikap hati yang benar, saya mau memilih untuk mau punya sebuah komitmen mengejar Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus, Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang menjamah mereka. Bapak, aku berdoa Tuhan, biar kiranya pada kesempatan kali ini, setelah mendengarkan kebenaran tentang ini, hati mereka begitu berapi-api. Dan Bapak, pada kesempatan hari ini juga aku berdoa, biar kiranya semakin banyak anak-anak muda yang semakin hari semakin mengenal panggilan yang telah Kau berikan dalam hidup mereka, kemana Kau akan memanggil mereka. Sebab kebahagiaan kami bukan berdasarkan kesuksesan yang kami raih, tapi kebahagiaan kami itu semua berasal dari kami yang memilih hidup dalam panggilan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. God bless you all. Sampai ketemu di lain kesempatan.